Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya tentunya kondisi gagu pasca eh, libur panjang Natal dan Tahun Baru. Banyak sekali teman-teman di lapangan di kolom komentar yang mengeluhkan akun-akunnya ini banyak yang gagu teman-teman ya, atau anyap. Misalkan akun saya dari jam 5 sampai jam 8 malam cuman dapet 3 orderan. Nah, bang, akun saya kok susah banget ya orderan masuk. Kenapa ya? Udah konsisten, pendapatan udah cukup stabil, tapi kok malah jadi nyungsep sehari cuman satu orderan gitu teman-teman. Kurang lebihnya keluhan-keluhan dari kawan-kawan kita. Nah, lagi-lagi saya buat yang namanya tips dan triknya ya, supaya akun itu kembali on the track, kembali normal, kembali pada posisi yang kita harapkan, yaitu dapat menghasilkan pendapatan yang layak untuk dibawa pulang ke rumah, untuk keluarga, untuk anak, istri gitu teman-teman ya. Dan bosan nggak bosan ya, hal semacam ini atau konten ini pun akan selalu ada, selalu saya bikin. Kenapa? Karena kondisinya ini sangat dinamis teman-teman ya, sangat dinamis, dinamikanya itu sangat-sangat naik turun atau bahkan turun-turun terus ya kondisinya. uh, itu tidak dipungkiri dan tidak nggak bisa dihindari. Karena apa? Karena namanya kita kerja sebagai driver online ya, notabene namanya online kan ya, online itu kita kerja sama sistem. Nah, yang namanya sistem itu pasti adanya namanya perubahan kebijakan ya, terutama kita ini bukan satu-satunya aplikator ojek online gitu teman-teman ya. Nah, dari segi itu aja udah ketahuan pasti di sana ada namanya persaingan, yang terutama persaingan harga dari kompetitor-kompetitor lain. Nah, semakin banyaknya program, yaitu khususnya program-program slot yang notabene udah jelas sangat-sangat membuat kita merugi ya, merugi di segi pendapatan yang pastinya akan semakin menurun. Itu yang pertama. Kedua, yaitu pengaruh program-program tersebut, program slot tersebut pasti akan mempengaruhi kinerja akun dan pendapatan akun yang emang biasanya main ya cukup mudah gitu teman-teman, cukup mudah. Begitu adanya program slot ini terasa agak terbatas teman-teman ya, gerakannya itu terbatas. Itu nggak bisa dibohongin teman-teman ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang akunnya emang nggak berpengaruh ya, itu nggak banyak teman-teman, yang nggak banyak dibandingkan sebelum ada slot. Itu beda ceritanya. Itu nggak bisa dibohongin teman-teman ya, nggak bisa dibohongin, jujur-jujuran aja. Teman-teman yang emang biasanya pendapatannya bagus, begitu ada slot itu pasti ada yang namanya pengaruhnya. Sadar atau nggak sadar pasti ada pengaruhnya, bohong aja kalau nggak ada gitu. Terutama apa? Oke, secara garis besar pendapatan masih kurang lebih sama, tapi secara kenyamanan, secara fleksibilitas itu terbatas. Itu ruang gerak kita itu dipersempit teman-teman oleh program ini, program slot ini. Contohnya apa? Contohnya yang paling nyata yang berdasarkan analisa saya selama akhir tahun 2023 itu, bahkan sampai detik ini. Contohnya apa yang paling nyata? Yaitu orderan gosen, orderan layanan gosen. Kenapa saya bilang begitu? Saya biasakan suka mancing yang namanya orderan nyalain gosen ya. Padahal ini di tempat gosen ya teman-teman. Itu bunyinya itu beda teman-teman ya, samberannya itu beda.
Sekali masuk pun itu hanya argo-argo yang emang nggak diambil sama driver, argo buangan taruhlah. Beda halnya dengan masih pertengahan 2023 itu orderan Gosen itu sambarannya masih deras banget teman-teman ya. Ya jujur-jujuran aja teman-teman, yang biasa main Gosen itu udah beda ceritanya sekarang. Apalagi yang namanya pertama udah ada slot program. Terus yang namanya Gojek multi instan itu sekarang lebih diutamakan. Itu kayak ada namanya prioritas yang namanya ke multi instan. Jadi argo-argo yang emang cukup menarik buat teman-teman yang emang biasa dibawa favorit argonya, argo-argo long trip, biasa pemain Gosen itu disisipin ke yang namanya Gosen multi instan ini, yaitu khususnya orderan-orderan dari Tokopedia. Kalau orderan dari Shopee itu nggak bisa digabung karena beda e-commerce ya kan. Kalau yang multi instan itu kan dari Tokopedia kan kebanyakan itu digabung. Bahkan nih teman-teman ya, multi instan itu bukan dari hanya e-commerce tapi dari Shopee. Maksudnya dari reguler yang GK91 itu, yang orderan langsung dari customer itu. Itu pun kena yang namanya Gosen multi instan teman-teman ya. Nah, gimana nggak pusing, gimana nggak stres gitu teman-teman ya, teman-teman di periode-periode atau kondisi-kondisi saat ini. Untuk terapi di luar tanpa slot itu hampir dipastikan itu akan lebih sulit dibanding saat terapi sebelum adanya slot gitu teman-teman ya. Ya, sebelum ada slot itu zaman apa bang? Sejaman sudah ada pengaturan layanan, bisa dimatikan, bisa hidupkan. Beda halnya ceritanya sebelum ada fitur layanan on off itu ya. Misalkan tahun 2022 ya, itu belum ada layanan yang bisa dimatiin. Bahkan 2022 awal itu ya, belum ada yang namanya layanan on off, itu belum ada. Itu jauh lebih sulit sebetulnya dulu itu ya. Sekarang pun juga sulit, cuman nggak sesulit dulu sebetulnya untuk terapi. Tapi kalau teman-teman terapi di luar yang namanya slot itu, ya kalian udah nyobain lah. Gimana susahnya? Jujur aja, jujur-jujuran. Jadi jangan bohong gitu. Banyak beredar info-info bang, akun teman saya ikut slot malah hancur gitu teman-teman. Malah tambah rusak ikut slot. Nah, pertanyaannya seperti konten yang sebelumnya saya buat. Nah, itu slotnya ikut slot apa dulu? Kalau ikut slotnya food, itu udah jelas pasti tambah hancur gitu teman-teman, tambah nyungsep gitu. Kenapa? Pertama, argonya. Terus waktu penyelesaiannya. Misalkan dari kita terima sampai selesai, belum ditambah order gabungan, itu tambah-tambah lagi. Udah argonya kecil, jadi pendapatan per jam kita itu jauh lebih terkecil. Yang misalkan kita di luar slot itu, misalkan kita kalau bawa goret itu standar yang masih bisa, taruhlah paling pahit-pahitnya 15.000 sejam. Nah ini sejam jadi cuma 10.000 atau bahkan hanya 5.000 teman-teman ya. Kalau di luar jam slot, misalkan kita pakai goret lah ya, goret ya, orderan goret, taruhlah paling standar itu ya per jam 25.000. Nah kalau kita main slot food itu udah jauh, udah timpang, udah jauh banget, bahkan bisa 3-4 kali lipat jauhnya perbedaannya, selisihnya. Nah itu kenapa akun-akun yang info yang ikut slot itu jadi hancur, itu karena itu teman-teman ya, ritmenya jadi melambat. Karena apa? Karena tadi waktu penyelesaiannya itu jadi jauh lebih lama targetnya ya, artinya pendapatan pada akhirnya yang biasanya dalam waktu kurang lebih 12 jam bisa 200, 300, ini bisa sampai lebih dari 14 jam atau bahkan lebih dari itu teman-teman. Itu yang bikin aku hancur. Teman-teman bisa flashback lagi ke konten saya sebelumnya. Apa yang paling penting diperhatikan dalam menjaga atau merawat akun, yaitu pendapatan, penyelesaian order, terus durasi. Nah, dari ketiga ini aja kalau kita nggak dapat salah satunya,
itu ya hancur gitu teman-teman ya. Dan ketiga, poin ini juga nggak ada sinkronisasinya, nggak ada saling yang berkaitan. Misalkan kita hanya pendapatan nih, taruh pendapatan gede, tapi penyelesaiannya hancur, ya sama aja, lama-lama juga akunnya lama-lama lambat laun akan nyungsep juga. Begitu halnya kita pendapatan bagus, penyelesaian bagus. Nah, durasinya molor. Tapi bukan hanya sekali ya teman-teman, tapi beberapa kali. Sekalipun bisa ada pengaruhnya. Kita taruh misalkan biasanya 12 jam atau 10 jam. Begitu kita nggak ada target nih, nggak tertarget, misalkan masih jauh dari target, kita tambahin lah waktunya. Misalkan lebih dari 12 jam, misalkan 14 jam, 15 jam. Oke, sekali nggak apa-apa. Tapi begitu besoknya terulang lagi, ngebaca lagi tuh akun, jadi ketagihan, molor lagi. 3 hari, hari ketiga sama, hari keempat, hari kelima, sampai seminggu, sampai 2 minggu, gitu terus. Itu masalahnya, kenapa ketiga poin ini harus ada keterkaitan gitu teman-teman ya. Jadi ini ketiga poin ini nggak gampang cara mempertahankannya. Nah, jadi kondisi-kondisi tadi itu, banyak akun yang namanya siklus gagu ya. Siklus gagunya itu semakin kemari semakin buruk teman-teman ya. Beda-beda halnya kalau teman-teman yang udah paham cara mengatasinya, itu beda halnya. Nah, terus solusinya apa bang? Nah, pastinya ada solusinya teman-teman ya. Saya selalu tekankan yang namanya kita harus bisa menentukan durasi online dengan pendapatan yang sedang saat ini kita capai ya. Artinya apa? Teman-teman taruh pendapatan hari ini sekitar 100.000. Artinya kita dalam durasinya itu jangan sampai 10 atau bahkan 12 jam atau bahkan lebih, jangan. Cukup 8 jam aja kalau pendapatannya masih 100.000 itu. Nah, nanti kalau udah bisa mencapai 150.000, terus 200, itu boleh ditambah 10 jam. Untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan. Karena apa? Karena akun ini dalam waktu 8 jam itu udah bisa melebihi target sebelumnya. Target sebelumnya berapa bang? Ya itu tadi 100.000, udah bisa melebihi 100.000 atau di 150.000. Artinya dalam waktu 8 jam itu targetnya harus bisa mencapai 150.000 dulu teman-teman. Jangan sampai akun belum mencapai kisaran pendapatan 150.000, kita paksain durasinya melebihi kapasitas akun itu sendiri. Iya kalau dapat, kalau enggak, kebanyakan enggak. Biasanya begitu, itu masalahnya durasinya. Nah, begitu akun udah dapat 150, baru kita tambahin durasinya jadi 10 jam. Nah, kapan waktunya 10 jam kita mainin, kita pakai? Sampai saatnya pendapatan kita bisa mencapai level pendapatan 250.000 sampai 300 ya. Jadi baru ditingkatin, udah sampai 250.000, main di 12 jam lah. Itu tingkatannya teman-teman. Jadi ada jenjangnya, tep gitu. Jadi harus ada ukuran, harus ada ritmenya. Nanti ritmenya memperbaiki sendiri itu. Gitu teman-teman. Namanya kita akun lagi rusak, kita suruh habis rusak nih, habis luka suruh lari, ya jatuh lagi, ibaratnya gitu logikanya. Sama halnya dengan akun gitu, harus pelan-pelan naiknya. Jangan sampai akun lagi susah kita paksain, ya nggak bisa, nggak akan ketemu jalannya gitu. Jadi untuk layanan apa bang? Layanan yang direkomendasikan untuk diaktifkan. Nah, akun-akun lagi susah itu, misalkan pendapatan 100.000 itu, ya udah dinyalain aja maksimal 2 layanan yang kita fokuskan. Misalkan Goret dengan Gosen. Nah, kalau di bawah itu gimana bang? 50.000 ke bawah itu udah nyala semua. Kalian mau bawa semua dulu nggak apa-apa. Bawa semua sampai bener-bener akun ini di mana aja bisa bunyi gitu teman-teman ya. Mulai ada peningkatan pendapatan misalkan dari 50.000 ke 100.000. Jadi kita harus nyocokin teman-teman ya. Harus nyocokin level pendapatan kita dengan layanan apa yang kita ambil gitu teman-teman. Jangan sampai nanti udah
pendapatan udah gede tapi layanan masih semuanya di bawah, beda halnya lagi, beda cerita lagi. Kalau pendapatan udah gede, ya udah fokusin aja di satu layanan atau maksimal 2 layanan lah. Kalaupun 2 layanan pun, yang satu layanan ini eh, kedua layanan ini harus ada yang dominan. Misalkan dominan Goret, taruhlah 90% Goret gitu, jangan sampai lebih dari itu. Untuk maksudnya jangan kurang dari 90%, misalkan 70% Goret, 30% Gosen. Jangan begitu ya, teman ya. Kalau teman-teman mau fokus ya di Goret, pengen main kecepatan tempo yang lebih cepat, itu perbanyak yang namanya dominasi di Goretnya ya. Karena apa? Karena sekarang kondisinya udah beda. Kita nggak bisa seperti dulu nyortir barbar Gosen, itu nggak bisa. Tadi saya udah cerita di awal ya, sambaran Gosen itu udah beda semenjak ada slot ya. Semenjak ada slot itu sambarannya itu udah beda, udah nggak kayak dulu teman-teman. Jadi kita mau nyortir pun apa yang disortirin masuknya aja lama. Jadi pilihan realistisnya ya udah kita dominankan di salah satunya. Kalau emang pengen fokus Gosen ya Gosen aja udah. Main Gosen itu udah gampang sebetulnya. Asal apa? Asal nggak banyak cancel. Jadi itu komposisinya teman-teman ya. Tergantung level pendapatan kita ada di mana. Mau nyalain semua orderan nggak apa-apa. Kalau akun lagi berat banget, udah nyalain aja orderan semua. Nyalain layanannya semua. Apapun yang masuk sikat aja dulu. Kecuali emang yang dirasa riskan ada namanya modus-modus, misalkan gosop itu rawan namanya penipuan ya. Itu boleh matiin aja, nggak apa-apa, Gomat itu matiin aja ya. Kalau teman-teman yakin ya silahkan aja bawa, cuman tanggung resikonya sendiri dengan kerepotannya. Nah, jadi itu komposisinya. Nah, gimana Bang kalau misalkan akun udah mulai ada perkembangan di angka 150.000? Nah, mulai batasi. Misalkan teman-teman sebelumnya di angka 50.000 itu bawa semua orderan, bawa semua layanan, mulai di angka 100.000 atau 150.000 itu mulai batasi layanan yang emang bener-bener nggak dominan. Tapi jangan langsung dimatiin ya, jangan langsung dimatiin, tetap aja dinyalain, dipantengin ya. Supaya apa? Supaya akun kita itu tetap kebaca di server ya. Nah, logikanya begini, kita kemarin bawa Goret, Gosen. Nah, begitu kita pendapatan naik 100.000 atau 150.000, kita matiin nih. Anggaplah kita udah nggak terlalu dominan di foodnya, udah jarang masuk, terus kita matiin. Ini salahnya di sini juga salah teman-teman. Karena apa? Karena server atau sistem ini masih ngebaca yang namanya food ini masih ada namanya riwayat layanannya masih ada. Jadi kalau kita matiin ini malah mengurangi respon akun terhadap kondisi orderan di sekitarnya. Jadi tetap dinyalain. Artinya untuk mengurangi layanan tersebut itu cukup dilewatin aja. Yang penting akun kita tetap terbaca oleh server itu, oleh sistem. Jadi jangan langsung dimatiin, pelan-pelan, nanti matiinnya nanti kalau akun memang udah settle, udah lumayan kuat fondasinya, udah mencapai angka 250.000, nah itu baru dimatiin. Kalau masih 150.000 itu masih rawan, masih terlalu rendah untuk level pendapatan segitu. Jadi tetap dinanyalain, cuman kalau masuk cukup dilewatin aja teman-teman, jangan diambil. Supaya apa? Supaya akun ini semakin memprioritaskan layanan apa yang akan kita fokuskan layanannya itu sendiri. Misalkan teman-teman mau melayani Goret, nah itu yang jadi tujuan utama atau tujuan akhirnya, yaitu mendominasikan layanan Goret. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi komposisi layanan yang dinyalain itu. Jadi nggak bosan-bosan, nggak capek-capek saya buat konten tentang akun Gagu ini seperti apa. Caranya sama, mau ikut slot atau enggak itu dilihat dari keadaan akun. Kalau keadaan akunnya emang nggak bisa sampai 100.000, ikut slot. Slotnya apa aja ikutin aja. Mau ikut slot Gosen, mau ikut slot food, itu nggak apa-apa. Itu teman-teman ya. Asal kita tanggung jawab, jangan sampai di cancel. Nanti kalau udah mencapai angka 150.000 itu dilepas. Jangan ikut slot kalau bisa. Ikut slotnya apa? Ikut slotnya lebih baik Goret.
kalau ikut slot food jangan dah, mendingan jangan, lebih baik ikut slot gosen aja daripada food. Sekali lagi saya bilangin jangan ikut slot food ya teman-teman ya, mending ikut slot gosen. Karena apa? Slot gosen kemungkinan besar ada argo-argo tinggi ya, argo-argo yang lebih besar ya, karena kisarannya itu udah naik. Kemarin tuh saya lihat kan awal-awal ada slot gosen itu sekitar 6.000, sekarang udah naik 7.000. Bahkan di keterangannya itu kan ada tuh estimasi per tripnya itu sekitar 7.000 sampai 45.000, kan lumayan tuh. Daripada food itu cuman berapa? Udah pasti cuman 5.000, nggak akan lebih dari itu. 5.000 sampai 6.000 itu tambahan, itu gabungan. Gimana ceritanya? Orderan 2 cuma 6.000. Makanya kenapa banyak akun yang hancur karena slotnya apa dulu? Kalau slotnya Goret ya aman-aman aja ya. Yang kedua, slot apa yang aman? Slot gosen. Karena kisaran pendapatnya, estimasi per tripnya itu sekitar tadi 7.000 sampai 45.000. Artinya kita bisa bawa 20 kilo sampai 22 kilo lebih gitu teman-teman ya. Lebih gede, lebih bagus pendapatannya daripada food. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi itu aja ya teman-teman, harus dilihat. Kita harus jeli, harus pinter memanage kapan dan di mana akun kita bisa ikut slot atau harus tanpa slot. Itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.